Perkenalkan, nama saya Hawa Alu. Saya akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, corona, dan korupsi. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, politik kenegaraan itu merupakan salah satu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam sistem pemerintahan atau struktur-struktur yang ada dalam pemerintahan tersebut atau yang ada dalam suatu negara atau dalam sebuah bangsa. Kemudian yang berikut tentang korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan salah satu cara atau salah satu tindakan seseorang yang menggelapkan sejumlah uang atau yang mementingkan kepentingan pribadinya dalam sebuah organisasi atau dalam bidang pekerjaan lainnya. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa mementingkan kepentingan banyak orang. Berkaitan dengan pengunduran diri staf khusus Presiden Jokowi yang bernama Belva Devara yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, di mana beliau adalah salah seorang pemilik perusahaan aplikasi Ruang Guru yang dituduh menjadi salah seorang bibit korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa aplikasi Ruang Guru tidak termasuk dalam bibit korupsi karena dia merupakan salah satu bidang pekerjaan atau bidang pekerja yang lebih menguntungkan anak-anak, khususnya mereka yang menggunakan aplikasi Ruang Guru. Di sini terlihat jelas bahwa ada hubungan timbal balik antara para pemilik perusahaan aplikasi Ruang Guru dan para pengguna aplikasi Ruang Guru. Jadi menurut saya beliau bukan merupakan salah satu bibit korupsi karena perusahaan aplikasi Ruang Guru sudah ada sejak tahun 2014, sedangkan virus corona ini muncul pada beberapa bulan yang lalu, yang pertama kalinya muncul di Wuhan di negara Cina. Karena perusahaan Ruang Guru adalah salah satu perusahaan yang asal dari Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru sendiri menawarkan melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel. Jadi menurut saya pemilik perusahaan Ruang Guru bukan termasuk dalam bibit korupsi karena perusahaan Ruang Guru tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri atau tidak menguntungkan para pemilik perusahaan tersebut, tetapi juga dapat menguntungkan semua masyarakat atau semua anak-anak yang bergabung atau yang mendaftarkan dirinya dalam aplikasi Ruang Guru. Jadi ada hubungan timbal balik antara para pemilik aplikasi Ruang Guru dan para pengguna aplikasi Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru juga sudah ada sejak tahun 2014 yang diciptakan oleh salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo yang bernama Adamas Belva Devara dan temannya yang bernama Iman Usman. Aplikasi Ruang Guru juga telah berhasil membuktikan eksistensinya menjadi startup di bidang pendidikan. Hal ini ditandai dengan dianugerahinya Ruang Guru dengan beberapa penghargaan, salah satu startup pendidikan terbaik di Indonesia. Nah, aplikasi Ruang Guru telah berhasil membuktikan bahwa menggunakan aplikasi Ruang Guru banyak siswa-siswi yang berprestasi, padahal mereka pada awalnya
tidak memiliki nilai yang baik, tetapi dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru, mereka telah berubah dan memiliki nilai yang tinggi. Jadi tidak susah untuk menjadi. Ruang Guru telah berhasil membuktikan bahwa tidak susah untuk menjadi pahlawan pada masa kini, berjuang untuk memperbaiki dan meningkatkan dunia pendidikan melalui aplikasi Ruang Guru. Dengan adanya wabah virus corona ini, jangan membawa dinamika politik di Indonesia, yaitu di mana negara Indonesia tidak begitu berlebihan menanggapi wabah virus corona yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak seperti negara-negara lain, di mana pemerintah pusat hanya melarang pendatang dari negara-negara luar yang sudah terkena virus corona, seperti negara Cina. Indonesia hanya lebih memprioritaskan dampak terburuk akibat dari virus corona terhadap pemasukan negara, yang mana negara akan kehilangan potensi devisa yang kurang lebih 54,63 triliun yang guna mencegah hal itu. Negara segera memberlakukan kebijakan pemotongan harga tiket pesawat sebesar 50% untuk beberapa daerah destinasi andalan. Kebijakan pemerintah tersebut banyak mendapatkan kritik karena dilihat dan keadaan sekarang begitu jelas banyak suspek maupun yang sudah divonis positif mengidap virus corona yang ada di Indonesia. Maka muncullah kepanikan yang sangat besar di tengah masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebutuhan seperti masker, hand sanitizer yang dianggap dapat mengantisipasi virus ini sehingga aman untuk kegiatan sehari-hari. Sehingga mengakibatkan banyak toko-toko yang menjual masker sudah ditutup karena kehabisan masker, dan ada masker buatan oleh masyarakat dan dijual dengan harga yang lumayan tinggi, di mana yang pada awalnya masker itu hanya harga 3.000 dan 5.000-an saja, sekarang sudah mencapai 25.000 sampai 50.000 rupiah. Hanya saja negara memiliki sumber daya lebih dalam urusan keamanan dibandingkan dengan keadaan masyarakat. Apalagi negara Indonesia diperhadapkan dengan bencana global yang paling tinggi saat ini. Karena negara Indonesia harus cepat untuk penanggulangan bencana darurat yang ada di Indonesia saat ini. Masyarakat sebagai pihak yang merasakan akibat atau kebijakan itu sebaliknya membuka diri, karena sesuatu kebijakan adalah usaha dari negara yang baik untuk warga negaranya, terlebih untuk bencana yang kita rasakan ini. Di mana kita melihat realitas sekarang, kita hanya bisa menunggu keputusan dari presiden dan pemerintahan lainnya yang punya wewenang prerogatif untuk membuat dan memperlakukan sebuah kebijakan yang sifatnya darurat. Dalam hal penciptaan suatu kebijakan publik, perlu adanya kebijakan publik, karena dalam sistem demokrasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak untuk mengintervensi sesuatu kebijakan, bahkan membatalkannya tanpa harus melewati perwakilan rakyat. Sehingga kita semua berharap dapat melewati bencana ini atau bencana wabah virus corona ini, dan negara bahkan dunia dapat mengatasi bencana global ini, sehingga disarankan bagi semua masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas di dalam rumah dan jangan
melawan dengan peraturan pemerintahan yang dikeluarkan yang ada pada setiap pemerintahan daerah setempat. Tetap berada dalam rumah, jangan keluar rumah. Jika keluar rumah harus menggunakan masker, karena virus corona ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia ataupun fisik kita. Sekian dan terima kasih.